أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستعين به ونشكره، ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا النبي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزاه. اللهم صل على النبي محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفي عنا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين تسليما كثيرا. يا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون.
Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Zat yang Maha Pemberi rahmat yang telah melimpahkan karunia kepada seluruh makhluknya termasuk kita semua, baik dalam wujud usia, kesehatan, kekuatan untuk mencari rizki dan menuntut ilmu, dan yang lebih berharga dari semua hal itu adalah karunia iman, Islam dan ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada semua keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Dalam majlis Jumat yang mulia dan penuh berkah ini, khatib berpesan kepada diri khatib dan para jemaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di majlis Jumat kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, manusia tidak luput dari bermacam-macam ujian dan kesulitan, dan manusia tidak akan selamat dari semua ujian dan kesulitan tersebut kecuali jika ia mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mencipta. Semua manusia bisa selamat dari berbagai macam ujian dan kesulitan hidup. Agar manusia bisa selamat dari berbagai macam ujian dan kesulitan hidup, manusia dituntut untuk mengikuti dua pedoman utama, sebagaimana yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini, seharusnya manusia mempunyai obsesi dan tujuan utama, yaitu untuk memperoleh ridha Allah serta mencatatkan amal-amal saleh agar kelak di akhirat ia bisa meraih kemenangan yang sesungguhnya, yaitu berupa kebahagiaan hakiki dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap ruh akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat penilaian tentang kalian diselesaikan. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang mendapat kemenangan. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang penuh tipu daya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya, seorang ulama hadis yang hidup di abad ketiga tahun penanggalan Hijriah, beliau lahir tahun 208 dan wafat tahun 281 Hijriah. Dalam kitab beliau Al-Ikhlas wan Niyah menulis, Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu, wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas, wa man ihtamma bi akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ada 3 pesan berharga
yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya dalam ungkapan-ungkapan di atas. Pesan yang pertama adalah man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa memperbaiki dirinya pada saat ia menyendiri, maka Allah akan memperbaiki keadaannya ketika ia berada di tengah-tengah manusia yang lainnya. Ungkapan ini mengingatkan kita supaya kita selalu menjaga ketakwaan dan keimanan dimanapun dan kapanpun kita berada, baik ketika kita sedang bersama orang lain maupun ketika kita sedang menyendiri. Sebab sebagai orang yang beriman, hendaklah kita selalu meyakini adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita di sepanjang waktu dan semua tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat 31 hingga ayat 33, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, tak jauh tempatnya akan ada suara yang berkata, inilah yang dijanjikan untuk kalian, untuk setiap orang yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah serta menjaga semua peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Rahman Maha Pemurah, yang tidak terlihat, serta ia datang dengan hati yang penuh taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Usama bin Syarif radhiyallahu anhu, "Ma karihallahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta." Sesuatu yang Allah benci untuk engkau lakukan, jangan engkau lakukan meskipun engkau sedang sendiri. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Sebagian ulama salaf pernah berkata, innal khasira man abda lin-nasi salihah a'malihi wa baraza bil qabih man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya orang yang merugi adalah orang yang menampakkan amal salehnya di hadapan manusia, tetapi justru menampakkan perbuatan buruknya di hadapan Allah, zat yang lebih dekat kepada dirinya daripada urat nadi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jika kita mampu menjaga ketakwaan dan keimanan kita di saat kita sedang menyendiri, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan selalu menjaga kehormatan dan kemuliaan diri kita ketika kita berkumpul bersama orang-orang lain. Pesan yang kedua dari Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya adalah wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan antara dirinya dengan manusia lainnya. Pesan kedua ini mengingatkan kita semua mengenai pentingnya menguatkan hubungan kita sebagai makhluk ciptaan dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Khaliq, zat yang Maha Pencipta. Ada beberapa cara yang penting untuk kita lakukan agar kita bisa menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu antara lain bersegera dalam melakukan amal-amal saleh, berusaha menjaga keikhlasan dalam beramal saleh, menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam beragama, melengkapi amal-amal ibadah yang hukumnya wajib dengan amal-amal ibadah yang hukumnya sunnah, seperti salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, wakaf, infak, sedekah, dan lain-lain. Di antara amal yang menguatkan hubungan kita dengan Allah juga menguatkan azam atau kemauan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga diharapkan sering bermuhasabah, yaitu mengevaluasi diri terhadap semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, agar dalam menjalani kehidupan dunia ini kita menjadi lebih waspada dan berhati-hati, juga agar kita mampu menyesali serta tidak mengulangi semua perbuatan dosa dan kesalahan tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, apabila kita mampu melaksanakan hal-hal di atas dengan baik, maka Allah akan menjaga diri kita
dan Allah akan memberi kemudahan kepada kita dalam semua urusan kita. Sebab jika kita bisa memperoleh ridhonya Allah, maka Allah pun akan menjadikan manusia ridho kepada diri kita. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala, tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas." Barang siapa mencari ridhonya Allah, meskipun karena hal itu ia kemudian dibenci oleh manusia, maka Allah akan memberikan ridhonya kepada orang tersebut serta akan menjadikan manusia mencintai orang tersebut. Sebaliknya, barang siapa mencari cintanya manusia dengan cara yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan menurunkan murkanya kepada orang tersebut serta akan menjadikan manusia membenci orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hadis di atas mengingatkan kita bahwa kita semua dituntut untuk mengetahui perkara-perkara apa saja yang merupakan hak-hak Allah atas diri kita sebagai hamba-hambanya, serta kita dituntut untuk lebih memprioritaskan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah di atas keinginan kita untuk memperoleh cintanya manusia semata. Jika hal ini bisa kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita segala macam kebaikan, termasuk hubungan yang harmonis dari orang-orang lain kepada diri kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Adapun pesan yang ketiga dari Al-Hafidz Ibnu Abid Dunya adalah, "Wa man ihtamma bi akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu." Dan barang siapa memperhatikan urusan-urusan akhiratnya, maka Allah akan memberinya kecukupan dalam urusan-urusan dunianya. Pesan ini mengingatkan supaya kita semua benar-benar memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, dan tentunya tanpa mengabaikan atau melupakan urusan-urusan dunia kita. Dan jangan sampai kesibukan-kesibukan duniawi kita membuat diri kita tidak mempedulikan perkara-perkara akhirat, baik yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan, masalah-masalah ibadah, maupun masalah-masalah muamalah sosial kemasyarakatan. Di dalam akidah Islam, konsistensi manusia dalam menjalankan ketaatan-ketaatan beragama merupakan salah satu penyebab utama dapat diperolehnya kemudahan dan kecukupan dalam kebutuhan-kebutuhan dunia. Dengan ungkapan lain, jika seorang individu atau sekelompok masyarakat mampu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka di dunia. Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dalam hidup mereka. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberi pahala kepada mereka kelak di hari akhir. Tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan utama dari hidupnya, maka Allah akan menjadikan hatinya lapang, memberinya kekuatan dalam menjalani kehidupan, dan memudahkan baginya usaha-usaha dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan dunianya. Sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utama dari hidupnya, maka Allah akan membuat dirinya selalu merasa ketakutan terhadap kemiskinan, mencabut kekuatan yang dimilikinya, dan menjadikannya hanya memperoleh bagian dunia yang telah ditakdirkan untuk dirinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
Mengenai hal ini juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijrataini beliau berkata, "At-ta'atu tajlibu lil 'abdi barakati kulli syai' wal ma'siyatu tamhaqu anhu kulla barakah." Ketaatan itu memberi manusia keberkahan pada semua hal, sedangkan perbuatan-perbuatan maksiat atau kedurhakaan itu menghilangkan keberkahan dari semua hal. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari uraian khutbah di atas dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, manusia diharuskan memiliki kemampuan untuk menjaga keimanan dan ketakwaan dirinya, baik saat ia sedang bersama orang lain maupun di saat ia sendiri. Karena keimanan kepada Allah menuntut adanya keyakinan bahwa seluruh perbuatan manusia selalu dalam pengawasan dan catatan Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia bisa melakukan hal ini, maka Allah akan selalu menjaga dirinya dimanapun dan kapanpun ia berada. Yang kedua, jika manusia pandai menjaga hubungan dirinya dengan Allah dengan cara menaati perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya, maka ia akan menjadi orang yang kemuliaan serta harga dirinya selalu dijaga oleh Allah di hadapan manusia lainnya. Dan yang ketiga, manusia yang peduli dengan kehidupan akhiratnya dengan cara memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Allah akan diberi kecukupan dan kemudahan dalam ikhtiarnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dunia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا معبود بحق إلا الله إله واحد له الملك وله الحمد هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن محمد رسول الله الذي أرسله ربه ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار المهاجرين منهم والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.